Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita tutur tentang penyebaran agama Islam di Lembah Palu. Dimulainya agama Islam masuk ke Tanah Kaili di abad ke-17 oleh seorang ulama besar dari Tanah Minang, bersama rombongan yang berjumlah 50 orang termasuk keluarga beliau sendiri. Ketika tiba berlayar dengan kapal yang ditumpanginya di kampung Lere Talise, ada beberapa kerabat beliau yang turun dan memisahkan diri dari rombongan Dato Karama. Beliau langsung berpamitan untuk mencari seseorang yang ingin ditemuinya. Berangkatlah kerabat Dato Karama menyusuri Sungai Palu dari Karampe menuju suatu perkampungan di tepi sungai untuk mencari seseorang yang dimimpikannya. Selama berhari-hari dan berbulan-bulan mencari setiap tempat yang disinggahinya, ia bertanya tapi tidak kunjung ketemu. Ketika ia berjalan menyusuri sungai, sampailah ia di perkampungan di daerah Lembana Toda atau masyarakat daerah itu menyebutnya Nunu Seberang atau Sambote. Sesampainya di tempat itu, beliau menceritakan kepada warga Nunu Toda tentang maksud dan tujuan beliau datang ke Tanah Kaili bersama rombongan Dato Karama. Tidak lain adalah untuk bertemu dengan orang tua yang dituakan di daerah Lembana Nunu Toda. Pada saat beliau bercerita, datanglah orang tua yang dimaksud beliau adalah Pue Yeko atau sebagian orang menyebutnya Fumbu Bia, yang artinya orang yang berkarismatik atau orang yang berani menentang ketidakbenaran. Ketika sudah bertemu kerabat, Dato Karama memperkenalkan diri. Saya bernama Muhammad Zainal Abu Bakar. Saya santri dari Tanah Minang. Apakah boleh saya memperkenalkan agama Islam di kampung ini? Dan Pue Yeko menjawab dengan senang hati. Selama beliau berada di Lembana Toda untuk menyiarkan Islam dan memberi pemahaman bagaimana tentang Islam, bagaimana tata cara berpakaian muslim dan mengajarkan mengaji. Tapi ada sebagian warga yang belum paham. Kemudian dikumpulkanlah para warga untuk diberi penjelasan secara mudah agar warga yang lain bisa paham. Tiba-tiba ada satu warga yang kurang yakin dan bertanya, "Hai santri, apa yang bisa meyakinkan kami kalau ajaranmu itu ajaran yang benar? Dan agamamu agama yang lurus untuk umat manusia seperti kami?" Santri itu pun tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau itu yang membuat kalian yakin." Santri itu melihat tunas pisang di sekitaran sungai dan berkata, "Coba kalian lihat tunas pisang ini. Saya akan menanamnya atas izin Allah, dia akan membesar dalam 1 hari. Apabila pisang ini besok tidak membesar dan berbuah masak, berarti ajaran yang saya bawa ajaran tidak betul." Dan santri itu pun bermunajat pada Allah sambil menggali lubang untuk menanam pisang. Setelah ditanam, dan beliau berkata, "Besok kita bertemu di tempat ini untuk menyaksikan bersama-sama apakah betul pisang tersebut membesar dan berbuah." Kemudian keesokan harinya, masyarakat berkumpul dan atas kuasa Sang Maha Pencipta pisang tersebut besar dan berbuah masak, dan akhirnya warga tersebut yakin bahwa ajaran yang di bawah santri itu ajaran yang membawa berkah dan kebenaran. Selain itu juga beliau berpesan, apabila beliau meninggal nanti, makamkan beliau di tepi sungai bersama orang tua bernama Pue Yeko. Nanti suatu saat akan kalian lihat, sungai akan bergeser ke arah barat ke Lere. Itulah kepingan sejarah tutur dari Lembana Nunu Toda yang masih terdengar dari turun-temurun orang tua kami. Tabe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.